Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian rahimani wa iyyakumullah, eh, saya akan ikut mengomentari yang sedang viral 2 hari ini, yaitu pembubaran pengajian Ustadz Riza Basalamah di satu masjid di Surabaya. Ini menurut saya sangat disayangkan bisa terjadi seperti ini. Saya tidak dalam konteks mendukung DKM atau Banser atau masyarakat yang pro maupun kontra dengan pembubaran ini. Saya hanya menekankan agar hal seperti ini tidak terulang lagi di masa-masa mendatang, karena ini menimbulkan ketidaknyamanan di masyarakat. Yang ada banyak yang kemudian menyalahkan Banser, ada sebagian menyalahkan DKM, ada juga yang ikut-ikutan membuat keruh suasana. Beberapa hal yang perlu diperhatikan menurut saya bagi DKM sebelum mengundang ustadz dari luar untuk kajian di masjid. Itu yang pertama, DKM itu harus memahami karakteristik masyarakat setempat atau masyarakat di sekitar masjid itu. Apakah mereka itu masyarakat tradisional, dalam arti mereka itu banyak mengamalkan amaliyah-amaliyah NU, atau masyarakat modern yang sudah terbuka. Kalau masyarakat sekitar masjid itu masih masyarakat tradisional yang masih memegang kuat tradisi amaliyah NU, ini harus dipikirkan, karena ketika mengundang ustadz yang dalam track recordnya sering menyalah-nyalahkan tradisi NU, membid'ah-bid'ahkan tradisi NU, maka pasti akan timbul gesekan, bentrokan, paling tidak ketidaknyamanan masyarakat. Ya, masyarakatnya masyarakat NU, yang diundang ustadz yang banyak menyalahkan amaliyah NU, dan jamaahnya lebih banyak dari luar masjid itu kan pasti akan menimbulkan ketidaknyamanan. Terus yang kedua yang perlu diperhatikan oleh DKM adalah apakah masyarakat itu masih memegang kuat sopan santun dan adab, karena di antara masyarakat, khususnya masyarakat kampung seperti masyarakat di kampung saya, itu masih memegang kuat pantas dan tidak pantas. Asas kepantasan, prinsip kepantasan itu masih dipegang kuat itu. Misalkan pembicara itu harus sopan, harus berbusana rapi, menggunakan sarung, pakai peci, kemudian bajunya baju yang baju muslim. Seperti syarat dan rukun menjadi imam itu kan tidak harus menggunakan peci, tidak harus menggunakan sarung. Tapi ini bukan soal fikih, tapi soal kepantasan. Apa pantas imamnya hanya menggunakan kaos, kemudian celana, terus pakai peci, pakai topi gitu, topi gaul itu, sementara jamaahnya itu menggunakan pakaian yang lengkap, pakai peci, terus pakai baju koko dan pakai sarung. Nah, untuk menjadi jamaah itu nggak masalah, tapi untuk jadi imam itu sebagian masyarakat itu agak banyak yang masih menganggap kurang pantas. Nah, kalau untuk menjadi pendengar atau mustamiin itu tidak masalah. Mustamiin itu mau tidak pakai peci,
hanya pakai kaos dan pakai celana jeans itu nggak masalah, tapi untuk menjadi mubaligh atau penceramah, masyarakat perkampungan itu masih menganggap itu tidak pantas. Kemudian tiba-tiba misalkan DKM mengundang ustadznya adalah ustadz yang gaul. Lah ini pasti akan terjadi ketidaknyamanan. Karena apa? Karena satu sisi pengajian itu harus dimuliakan, tapi satu sisi masyarakat itu menganggap ini tidak pantas. Maka hal yang ketidaknyamanan itu pasti akan dirasakan di sana. Ini harus dihindari. Terus yang ketiga, sebelum kita menyalahkan atau tidak setuju dengan pembubaran ini, perlu dipahami dulu duduk perkaranya itu seperti apa. Nah, kita perlu simak sebenarnya duduk perkaranya itu seperti apa. Jangan mudah kita hanya mendapatkan informasi dari pihak-pihak yang tidak terkait secara langsung, apalagi sudah dibumbu-bumbui. Silahkan, mari kita simak bersama-sama. Dan saya akan ajak Anda untuk berbincang langsung pemirsa dengan Dewan Pembina Yayasan Masjid As-Salam dan juga sekaligus bersama dengan Ketua Yayasan Masjid As-Salam terkait kejadian kericuhan yang kemarin malam terjadi hingga terjadi ada aksi saling dorong. Assalamualaikum Pak Ibnu dan juga Pak Iskandar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Pak, kalau boleh dipaparkan kemarin ini pengajian yang turut mengundang Ustadz Syafi'i Riza Basamalah ini siapakah penyelenggaranya? Apakah dari masjid, yayasan atau seperti apa? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya informasikan terlebih dahulu ya bahwa Yayasan Masjid As-Salam Purimas ini letaknya sangat strategis sekali, yaitu perbatasan antara kota Surabaya dengan Sidoarjo. Kalau mau ke bandara selalu lewat, mau kemana-mana selalu aksesnya lewat ya, jadi sangat strategis. Sehingga visi dan misi daripada Masjid As-Salam ini adalah untuk pusat kajian Surabaya Timur, sehingga di masjid ini memang secara rutin menghadirkan ustadz-ustadz, ulama-ulama, para kiai untuk memberikan kajian. Bahkan setiap hari di masjid ini ada kajian yang diisi oleh beberapa unsur ya. Jadi tidak hanya dari kelompok NU, tetapi juga Muhammadiyah, mungkin dari Salafi dan sebagainya. Intinya adalah kajian yang diisi oleh para ulama, ustadz dan faham dari ahli sunnah wal jamaah, saya kira mungkin itu. Ya, ini Pak, kehadiran dari Ustadz Syafi'i Riza Basamalah ini kan memang bukan kali pertama di masjid ini ya Pak ya. Namun kemarin memang terjadi kericuhan. Kalau boleh dipaparkan bagaimana kronologinya dan penyebab atau alasan penolakan dari Ustadz Basamalah ini seperti apa? Sebenarnya kajian yang diisi oleh Ustadz Basalamah tadi malam itu sebenarnya untuk yang ke-6 kalinya ya. Jadi selama 5 kali sudah kita laksanakan dengan menghadirkan beberapa ustadz, diantaranya Ustadz Syafiq Basalamah, diantara Firanda ya, Ustadz Syafiq Basalamah, dan tidak ada persoalan di masjid ini. Hanya mungkin malam tadi itu ada sedikit gesekan ya. Mungkin ini dimulai dengan adanya surat yang kami terima dari teman-teman Banser ya, yang keberatan kalau diadakan di masjid ini menghadirkan Ustadz Syafiq Basalamah. Nah, dengan keberatan itu kami mengundang ya dari Kapolsek, kemudian dari unsur NU, kemudian dari Banser sendiri ya. Ada beberapa yang hadir pada saat itu, juga tokoh-tokoh ulama dari NU ya, yang intinya adalah kami tidak keberatan kalau kajian yang akan dilaksanakan itu ditunda atau ditiadakan ya, karena atas dasar permintaan memenuhi daripada teman-teman dari Banser. Nah, kemudian kami sudah mengundang ke
para jamaah melalui medsos. Jadi antara kami menyepakati untuk membatalkan, menunda itu, dengan kami sudah mengundang karena waktunya hanya 1 hari ya. Nah, intinya malam tadi itu ada sebagian jamaah yang sudah tahu memang itu ditiadakan, tapi ada juga yang mungkin dia tidak membaca perkembangannya bahwa itu di Masjid As-Salam tidak jadi gitu loh. Nah, karena itu tadi mereka ada yang datang, namun juga dari teman-teman Banser juga datang dengan berpakaian seragam Banser ya. Kemudian Banser menganggap loh, kok Masjid As-Salam tidak komitmen tetap jadi, padahal Ustadz Syafiq itu tidak jadi datang ke Masjid As-Salam Purimas. Baik, terima kasih Farah Manila. Dari Farah, pemirsa, kami ajak Anda untuk mendengarkan respon dari Majelis Ulama Indonesia. Kami sudah tersambung secara virtual bersama dengan Kiai Haji M. Hasan Ubaidillah, Sekretaris MUI Jawa Timur. Assalamualaikum, selamat siang Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Siang, Mbak. Mungkin pertama-tama kami ingin minta tanggapannya terlebih dahulu Pak Kiai mengenai adanya pembubaran pengajian tersebut. Ini seperti apa tanggapan dari MUI? Ya, kita ya di tengah situasi yang masih dalam pemilihan umum yang masih belum selesai. Tentu semua pihak harus bisa menahan diri, tidak terprovokasi, jika terjadi hal-hal yang bisa merusak kondusivitas pelaksanaan pemilihan umum. Walaupun penghitungan sudah selesai secara quick count, tapi real count-nya kan belum. Masih upaya-upaya yang lain dilakukan. Ini jangan sampai kemudian karena persoalan-persoalan kesalahpahaman, komunikasi yang tidak tersampaikan, ini kemudian terjadi konflik di masyarakat. Pak Kiai, kalau kita lihat kan ada salah satu isi surat dari Banser mengenai penghentian ceramah tersebut adalah mengenai isinya yang mungkin tidak sesuai dengan garis besar Banser tersebut, Pak. Ini provokatif lah kita katakan. Ini seperti apa Pak MUI melihatnya, menilainya? Segala sesuatu itu kita harus memahami kronologi kejadiannya dan latar belakangnya. Kami juga sangat memahami apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Ansor, sahabat-sahabat Banser, itu tidak lepas dari track record dari Ustadz yang diundang. Dalam jejak digitalnya juga kita bisa menyaksikan bersama bagaimana ada yang terkait dengan ujaran kebencian, hate speech, itu juga bisa kita lihat. Maka tentu yang arif menurut saya bagaimana penyelenggara itu bisa melakukan musyawarah komunikasi dengan sahabat-sahabat Ansor Banser sehingga hal-hal seperti ini tidak terjadi, tidak perlu terjadi pada situasi-situasi pemilu saat ini. Sehingga menurut saya apa yang sudah dilakukan berupa musyawarah melalui aparat baik kelurahan, kemudian di sana ada polsek dan sahabat Banser maupun pelaksana panitia dari Masjid As-Salam yang ada kesepakatan itu sudah langkah yang tepat sebenarnya. Tapi sayangnya komunikasi ini kan kemudian terputus. Kalau tadi mendengar keterangan dari panitia bahwa yang tersampaikan kepada sahabat-sahabat Banser itu kan tidak sesuai dengan komitmen atau isi persurat perjanjian yang sudah dilakukan. Tentu kendala komunikasi seperti ini penting untuk terus diurai. Dan saya paham sekali terkait dengan keberadaan Masjid Purimas itu seperti apa situasi yang ada di sana. Sehingga ketika ada kecurigaan-kecurigaan dari sahabat Ansor Banser terkait dengan adanya ujaran kebencian, saya kira itu penting sekali untuk dikomunikasikan sehingga tidak terjadi kesalahpahaman seperti itu. Itu yang perlu kita perhatikan. Ini itu duduk perkaranya. Saya sangat setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Sekretaris MUI Jawa Timur. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita semuanya agar hal seperti ini tidak terjadi lagi di masa mendatang, karena ini sangat disayangkan dan menjadi kegaduhan yang tidak perlu lah di tengah-tengah masyarakat kita yang sedang
menunggu hasil realcon pemilu dan juga masih panas situasi pemilunya. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita semuanya. Terima kasih. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.